Hai teman-teman, kali ini kita akan membahas tes penalaran matematika part 3. Kita ke soal yang pertama. Oke, Anggun membawa 3 buah barang, yaitu A, B, dan C yang beratnya berturut-turut 1450 gram, 0,5 kg, dan 3,2 kg ke PT Delta Cargo untuk dikirim ke Jawa Barat. Berikut ini tabel yang menunjukkan biaya pengiriman barang. Oke, ada berat, kemudian ada biayanya. Kita langsung ke soalnya. Jika Anggun ingin berhemat, yang paling menguntungkan bagi Anggun di antara pilihan berikut ini adalah, oke, jadi kita analisis masing-masing opsi jawabannya dan kita cari mana sih yang paling hemat atau harganya yang paling rendah. Tapi sebelum itu kita harus ketahui dulu nih, kita ubah kilogram ke gram karena di sini beratnya adalah gram. Nah ini, jadi ada barang A, B, dan C, di mana A itu adalah 1450 gram. Ini ada di kisaran ini nih. Di sini 1450 gram. Harga biayanya itu adalah 13.250. Kemudian ada 0,5 kg. Nah, 0,5 kg ini kalau kita ubah menjadi gram itu sama dengan 500 gram. Berarti ada di sini nih. 500 gram. Harganya itu 6.900. Kemudian yang terakhir barang C, 3,2 kg. Nah, 3,2 kg kalau diubah ke gram itu sama dengan 3.200. Berarti ini juga ada di sini nih, kisaran 1.001 sampai 3.500 atau harganya 13.250. Kita tulis dulu 300 gram. Nah, selanjutnya kita analisis masing-masing opsi jawabannya. Kita ke opsi yang A. Pengiriman barang A, B, dan C masing-masing terpisah. Oke, ke opsi yang A dulu. A, B, dan C masing-masing terpisah. Artinya kita beda-bedakan biayanya. A itu berapa? A-nya adalah 1.450. Berarti ini nih harganya. Harganya 13.250 ditambah B. B itu beratnya adalah 500 kg, berarti harganya ini 6.900 ditambah C. C itu di sini juga 13.250 karena beratnya 3.200. Berarti ini 13.250. Nah, 13.250 ditambah 13.250 itu kan sama dengan 26.500 ditambah 6.900 itu sama dengan 33.400. Berarti ini harganya adalah 33.400 jika barang A, B, dan C masing-masing terpisah. Kita lanjut ke opsi yang B. Opsi yang B itu pengiriman barang A dan B digabung. A dan B digabung sedangkan pengiriman barang C terpisah. Oke, A dan B kita gabung. A-nya itu adalah 1.450. Kemudian B-nya itu adalah 500 gram. Berarti 1.450 ditambah 500 itu sama dengan 1.950. Artinya ada di kisaran ini. 1.950 berarti harganya adalah 13.250. Kemudian barang C itu dipisah. Nah, barang C itu adalah 3.200. 3.200 juga harganya adalah biayanya adalah 3.250. Nah, berarti ini 13.250 tambah 13.250 itu sama dengan 26.500. Oke, lanjut kita ke opsi yang C. Opsi yang C itu apa? Pengiriman barang A dan C digabung sedangkan barang B terpisah. Oke, A dan C digabung. A-nya itu adalah 1.450. Kemudian C-nya adalah 3.200. Nah, 1.450 tambah 3.200 sama dengan 4.650. Artinya ada di kisaran ini, 4.650 berarti biayanya adalah 24.500. 24.500 ditambah barang B. B itu adalah 500 gram. 500 gram itu biayanya itu 6.900. Nah, 24.500 ditambah 6.900 itu sama dengan 31.400. Kemudian kita ke opsi yang D. Opsi yang D sama dengan pengiriman barang A dan C digabung. Sedangkan barang A terpisah. Oke, B dan C digabung. B itu adalah 500 gram ditambah 500 gram ditambah 3.200 gram. 3.200 sama dengan 3.700. 3.700 juga ada di sini nih. 3.700
berarti harganya adalah 24.500. 24.500 ditambah barang A itu adalah 1.450. 1.450 ini berarti di sini biayanya adalah 13.250. Nah, 24 ini ya 24.500. 24.500 ditambah 13.250 sama dengan 37.750. Kita lanjut ke opsi yang terakhir, opsi yang E. Pengiriman barang A, B, dan C digabung. Kalau kita gabung seluruhnya, barang A itu 1.450. 1.450 ditambah 500. 500 itu kan barang B, kemudian ditambah lagi barang C yaitu 3.200. Totalnya sama dengan 5.150. Berarti harganya adalah 37.500. Nah, dari pilihan opsi A, B, C, D, dan E yang paling hemat atau yang paling murah biayanya adalah opsi yang B, yaitu 26.500. Berarti yang paling tepat untuk soal nomor 15 adalah opsi yang B. Next, kita ke soal selanjutnya. Masih dengan informasi soal yang sama, kita baca dulu soalnya. Diketahui terdapat penambahan biaya pengemasan sebesar 3.000 untuk setiap pengiriman. Jika Anggun ingin mengirim 2 barang sekaligus dan 1 barang terpisah, biaya termurah yang dikeluarkan Anggun adalah. Berarti ada 2 barang yang digabung, kemudian ada 1 barang yang terpisah. Kita analisis kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, barang A dan B digabung, dan C itu terpisah. Nah, kita lihat A dan B. A itu kan 1.450, B itu 500 gram. Berarti 1.450 ditambah 500 gram itu sama dengan 1.950. Berarti harganya adalah 13.250. 13.250 ditambah barang C. Barang C itu adalah 3.200. 3.200 juga di sini. 3.200 berarti biayanya adalah 13.250 juga. 13.250. Kemudian kita tambah dengan 3.000 untuk setiap pengiriman. Nah, karena ada 2 barang berarti 6.000. 6.000. Nah, ini tinggal kita tambah 13.250 ditambah 13.250 itu kan sama dengan 26.500. Nah, 26.500 ditambah 6.000 sama dengan 32.500. Lanjut kita kemungkinan yang kedua. Kemungkinan yang kedua adalah B dan C digabung. B dan C digabung. Dan A itu terpisah. Kita lihat B dan C digabung. B itu kan 500 gram. Kemudian C itu adalah 3.200 gram. Nah, 500 tambah 3.200 gram itu sama dengan 3.700. 3.700 berarti ada di sini. 3.700 biayanya adalah 24.500. Berarti 24.500 ditambah barang A itu adalah 1.450. Di sini biayanya 13.250. 13.250, kemudian kita tambah dengan biaya pengemasan. Biaya pengemasan sebesar 3.000 untuk setiap pengiriman. Nah, karena ada 2 barang berarti 6.000. Nah, ini tinggal kita tambah 24.500 ditambah 13.250. 13.250 sama dengan kan 37.750. Kemudian kita tambah dengan 6.000 itu sama dengan 43.750. Oke, ini kemungkinan yang kedua. Kemudian kemungkinan yang ketiga adalah apalagi nih yang belum digabung. A dan C ya. A dan C digabung. Kemudian B itu terpisah. Kita lihat A dan C. A dan C itu adalah A-nya 1.450. Kemudian
C-nya itu 3.200. Nah, 1.450 ditambah 3.200 sama dengan 4.650. Berarti biayanya adalah 24.500 ditambah B. B itu adalah 500, berarti biayanya 6.900. 6.900 ditambah biaya pengiriman untuk dua barang yaitu 6.000. Ini tinggal kita tambah 24.500 ditambah 6.900 ditambah 6.000. Tambah 6.000 sama dengan 37.400. Oke, semuanya sudah ya. A dan B digabung, kemudian C terpisah, B dan C digabung, kemudian A terpisah, kemudian A dan C digabung, dan B terpisah. Nah, dari ketiga kemungkinan ini, biaya termurah yang dikeluarkan itu adalah 32.500 atau kemungkinan yang pertama yaitu A dan B digabung kemudian C terpisah. Jadi yang paling tepat adalah opsi yang D. Next, kita ke soal selanjutnya. Dalam satu kelas terdapat 30 siswa. Rata-rata nilai mata pelajaran statistika mereka adalah 8. Rata-rata nilai tersebut tetap sama meskipun satu nilai terendah dan satu nilai tertinggi dikeluarkan. Jika semua nilai tersebut berupa bilangan caca satu angka dan tidak semua siswa memperoleh nilai yang sama, maka jumlah nilai tertinggi dan terendah adalah. Oke. Ini adalah rumus rata-rata. Nah, kita ketahui rumus rata-rata itu kan sama dengan jumlah data dibagi dengan banyaknya data. Nah, di sini diketahui bahwa rata-ratanya itu adalah 8. Berarti tinggal kita tulis rata-ratanya adalah 8 dan jumlahnya itu ada 30 siswa. Tapi kita belum ketahui berapa sih nilai dari masing-masing 30 siswa tersebut. Jadi kita misalkan X1 ditambah X2 ditambah X3 sampai seterusnya sampai X 30. Nah, artinya X1 ini kan artinya nilai terendah siswa pertama, kemudian X2 itu siswa kedua, kemudian ketiga itu X3 itu siswa ketiga sampai ke nilai tertinggi yaitu X30 atau nilai siswa ke-30. Nah, banyaknya data adalah 30 siswa, berarti kita tulis 30. Nah, berarti di sini 30 kali 8, kita kali ya, 30 kali 8 itu kan sama dengan 240. 240, ini X1, X2, X3, sampai ke X30. Jadi, total nilai untuk nilai siswa pertama sampai nilai siswa ke-30 itu totalnya adalah 240. Nah, di sini dikatakan bahwa rata-rata nilai tersebut tetap sama meskipun nilai terendah dan satu nilai tertinggi dikeluarkan. Berarti rata-ratanya tetap sama, 8 sama dengan X2 ditambah X3 ditambah X4 sampai X29. Ya, ini ya. Kenapa X1 dan X30 tidak dimasukkan lagi? Karena di sini mengatakan nilai terendah dan nilai tertinggi itu dikeluarkan. Nah, berarti ini tersisa 28 data. Nah, ini tinggal kita kali 28 kali 8 itu sama dengan 224. Itu totalnya adalah, ini adalah total nilai dari siswa kedua, siswa ketiga, siswa keempat, sampai siswa ke-29. Nah, di sini kita ketahui bahwa X1 ditambah X30 itu nilainya pasti 240 dikurang 224. Nah, ini X1 tambah X30, 240 dikurang 224 sama dengan 16. Nah, berarti jumlah nilai terendah dalam hal ini adalah X1 ditambah nilai tertinggi dalam hal ini adalah X30 adalah 16. Berarti opsi yang paling tepat adalah opsi yang E. Oke, next kita ke soal nomor 18. Jika kombinasi N diambil R sama dengan N faktorial dibagi N kurang R faktorial dikali R faktorial dan kombinasi N diambil 2 sama dengan 21, maka nilai kombinasi N ditambah 3 diambil N
dikurang 4 itu sama dengan berapa? Oke, ini adalah rumus kombinasi. Nah, rumus kombinasi adalah ini nih. N faktorial dibagi N kurang R faktorial dikali R faktorial. Nah, tapi sebelum itu kita harus ketahui dulu nih nilai N-nya berdasarkan informasi ini. Nah, setelah kita dapatkan nilai N-nya, kita cari nilai yang ini. Oke, kita cari dulu nih nilai N-nya. Nah, kalau kita lihat di sini nih, kombinasi N diambil 2 sama dengan 21, berarti kemungkinan N-nya itu ada di kisaran angka 5, antara 5 sampai 10. Kita coba angka 8, kita masukkan ke rumus ini nih. Kombinasi 8 diambil 2 sama dengan 8 faktorial dibagi 8 kurang 2 faktorial dikali 2 faktorial sama dengan 8 faktorial dibagi 8 kurang 2 faktorial itu kan sama dengan 6 faktorial dikali 2 faktorial, berarti ini 8 kali 7 kali 6 faktorial dibagi 6 faktorial dikali 2 faktorial. Nah, ini coret, ini coret. Nah, 8 kali 7 itu sama dengan 56. 56 dibagi 2 sama dengan 28. Oke, ini masih ketinggian, berarti kita coba 6. Kita coba N-nya itu 6. Berarti, bukan 6 sih, 7. Kombinasi 7 diambil 2 sama dengan 7 faktorial dibagi 7 kurang 2 faktorial dikali 2 faktorial. Ini 7 faktorial dibagi 7 kurang 2 itu sama dengan 5 faktorial dikali 2 faktorial, berarti ini 7 kali 6 kali 5 faktorial dibagi 5 faktorial kali 2 faktorial, berarti ini coret, ini coret. 7 kali 6 itu 42. 42 bagi 2 sama dengan 21. Nah, ini sama nih. Kombinasi N diambil 2 sama dengan 21, berarti N-nya itu adalah 7. Nah, tinggal kita masukkan di sini. C 7 tambah 3 dan 7 dikurang 4. Ini sama dengan kombinasi 7 tambah 3 itu 10. Kemudian 7 kurang 4 itu sama dengan 3. Berarti kombinasi 10 diambil 3. Kita tinggal masukkan ke rumus. Kombinasi 10 diambil 3 sama dengan 10 faktorial dibagi 10 kurang 3 faktorial dikali 3 faktorial sama dengan 10 faktorial dibagi 10 kurang 3 itu sama dengan 7 faktorial dikali 3 faktorial. Kemudian ini 10 kali 9 kali 8 kali 7 faktorial dibagi 7 faktorial dikali 3 faktorial itu kan sama dengan 3 kali 2 kali 1 kali 1. Kemudian berarti ini coret, 10 kali 9. Kita lanjut di sini, 10 kali 9, 90. 90 kali 8 itu sama dengan 720. Kemudian ini 3 kali 2 itu 6, berarti 720 dibagi 6 sama dengan 120. Berarti nilai dari kombinasi N plus 3 diambil N min 4 itu sama dengan 120. Opsi yang C. Next, kita ke soal nomor 19. Dalam sebuah game diberikan dua aturan yaitu door dan klik. 2 door sama dengan 1 detik dan 2 klik sama dengan 3 detik. Diberikan sebuah pistol yang akan menembakkan peluru secara terus-menerus ke arah target setiap 1 door. Setiap 1 klik, pistol tidak menembakkan peluru. Setiap target terkena peluru diperoleh 10 poin. Jika Doki adalah penembak jitu yang selalu berhasil menembak target, tentukan hubungan kuantitas P dan Q berikut. Nilai P-nya adalah poin yang diperoleh Doki setiap menit, dan Q adalah 810. Berarti kita cari nilai P-nya. Nah, di sini dikatakan bahwa 2 door sama dengan 1 detik. Artinya, 1 door sama dengan 0,5 detik. Kemudian, 2 klik itu sama dengan 3 detik. Berarti 1 klik itu sama dengan 1,5 detik. Berarti dapatlah diketahui bahwa 1,5 detik itu sama dengan 3 door. 3 door karena 1 door itu 0,5, berarti 0,5 kali 3 sama dengan 1,5 detik. Kemudian 3 door dan 1
klik. Nah, di sini dikatakan bahwa setiap satu klik pistol tidak menembakkan peluru. Nah, satu klik itu artinya 1,5 detik. 1,5 detik satu klik. Nah, di sini kan dikatakan bahwa 1,5 detik itu sama dengan 3 door. Tapi di detik 1,5 itu tidak terjadi penembakan peluru. Artinya 1,5 detik itu hanya dapat menembakkan 2 tembakan atau 2 door. Nah, Doki adalah penembak jitu yang selalu berhasil menembak target. Berarti dalam 2 door ini tembakannya tetap tepat sasaran. Artinya Doki menembakkan 2 door dengan tepat sasaran. Nah, karena 1 door atau 1 peluru itu diperoleh 10 poin, maka 2 door atau 2 tembakan atau 2 peluru itu menghasilkan 20 poin. Berarti poin yang dihasilkan Doki pada 1,5 detik atau 2 door itu sama dengan 20 poin. Tapi yang diminta di sini adalah poin yang diperoleh Doki setiap menit. Oke, 1,5 detik itu dapat menghasilkan 20 poin. Nah, poin yang diperoleh Doki setiap menit. Artinya kita mencari berapa poin yang diperoleh Doki dalam setiap menit. Nah, setiap menit itu kan artinya 60 detik. 60 detik. 1,5 kali 40 itu kan 60. Berarti 20 kali 40 sama dengan 800 poin. Berarti poin yang diperoleh Doki setiap menit atau dalam 1 menit itu adalah 800 poin. Berarti nilai P-nya adalah 800 dan nilai Q-nya adalah 810. Artinya P itu lebih kecil daripada Q. Berarti yang paling tepat adalah opsi yang B. P-nya lebih kecil dibandingkan Q, di mana P 800 dan Q 810. Kita ke soal selanjutnya, soal nomor 20. Rata-rata usia Anji, Dedi, dan Radit adalah 37 tahun. Jika rata-rata usia Anji dan Dedi adalah 30 tahun dan rata-rata usia Dedi dan Radit adalah 43 tahun, maka usia Dedi adalah. Oke, di sini diketahui bahwa rata-rata usia Anji, Dedi, dan Radit adalah 30. Nah, rumus rata-rata itu kan rata-rata sama dengan jumlah data dibagi banyaknya data. Nah, di sini diketahui bahwa rata-ratanya 37, berarti kita tulis 37 sama dengan Andi ditambah Dedi ditambah Radit. Ini sama dengan 3 karena ada 3 orang, berarti 3 kali 37 sama dengan 111. Berarti ini adalah total nilai Dedi ditambah nilai Anji ditambah nilai Radit adalah totalnya 111 tahun. Kemudian rata-rata usia Anji dan Dedi adalah 30 tahun. 30 tahun rata-rata usia Anji dan Dedi. Ini dibagi 2 berarti 30 kali 2 itu 60, berarti total nilai Andi ditambah Dedi itu sama dengan 60 tahun. Lanjut, rata-rata usia Dedi dan Radit. Rata-rata usia Dedi dan Radit adalah 43 tahun. Berarti 43 sama dengan Dedi ditambah Radit dibagi 2, karena ada 2 orang, berarti 43 kali 2 sama dengan 86 tahun. Jadi nilai Dedi ditambah nilai Radit itu sama dengan 86 tahun. Nah, kita sudah ketahui nih di sini bahwa Adi ditambah Dedi ditambah Radit itu nilainya 111 tahun. Kemudian Adi ditambah Dedi itu sama dengan 60 tahun. Kemudian Dedi ditambah Radit itu sama dengan 86 tahun. Nah, kita masukkan di sini rumusnya A ditambah D ditambah R atau Anji ditambah Dedi ditambah Radit itu sama dengan 111 tahun. Nah, A tambah Dedi atau Anji ditambah Dedi itu kan sudah diketahui yaitu 60. Berarti tinggal kita masukkan 60 ditambah Radit sama dengan 111. Nah, berarti umur Radit sama dengan 111 dikurang 60 sama dengan 51 tahun. Berarti ini adalah umur Radit. Selanjutnya kita cari nilai umur Dedi. Di sini diketahui bahwa Dedi ditambah Radit sama dengan 86. Nah, Dedi kan sudah diketahui yaitu Dedi belum diketahui.
Radit sudah diketahui yaitu 51, berarti 51 sama dengan 86. Berarti usia Dedi itu sama dengan 86 dikurang 51 sama dengan 35 tahun. Berarti usia Dedi adalah 35 tahun, opsi yang B. Oke, kita lanjut ke soal nomor terakhir. Pak Asep mempunyai modal sebesar 1.200.000 untuk membeli pisang dan rambutan. Harga beli pisang sebesar 5.000 per kilogram akan dijual seharga 8.000 per kilogram dan rambutan 3.000 kilogram akan dijual seharga 5.500 per kilogram. Banyaknya kedua buah tersebut sebanyak 300 kilogram. Maka keuntungan terbesar yang dapat diperoleh Pak Asep adalah kita gunakan sistem sistem persamaan linear dua variabel. Kita misalkan X ini adalah pisang dan Y adalah rambutan. Jadi, di sini harga beli pisang adalah 5.000 per kilogram. Berarti kita misalkan 5.000 X ditambah rambutan adalah 3.000. Berarti 3.000 Y sama dengan total modal yang dimiliki Pak Asep adalah 1.200.000. Nah, ini karena terlalu banyak nolnya, ini kita coret, berarti tersisa 5X ditambah 3Y sama dengan 1.200. Nah, di sini dikatakan bahwa banyaknya kedua buah tersebut sebanyak 300 kg, berarti pisang ditambah rambutan atau X ditambah Y itu sama dengan 300. Nah, ini adalah persamaan pertama dan ini adalah persamaan kedua. Kita tulis di sini. 5X ditambah 3Y sama dengan 1.200. Kemudian X ditambah Y sama dengan 300. Nah, ini kita mau eliminasi salah satu persamaannya. Kita eliminasi nilai X saja. Kalau mau kita eliminasi, artinya kita harus samakan dulu nih nilainya. Dengan cara kita kali, ini kita kali 1, ini kita kali 5. Berarti ini 5X plus 3Y sama dengan 1.200. Berarti ini 5X kali 5 itu 5X ditambah 5 kali Y itu 5Y sama dengan 300 kali 5 itu sama dengan 1.500. Ini kita kurang supaya nilai X-nya habis, berarti ini habis, ini coret. Ini tersisa 3Y dikurang 5Y sama dengan min 2Y. Kemudian 1.200 dikurang 1.500 sama dengan min 300. Berarti Y-nya sama dengan 300 dibagi 2 atau min 300 dibagi 2 sama dengan berapa? Sama dengan 150. Berarti nilai Y-nya itu sama dengan 150 atau banyaknya rambutan itu sebesar 150. Nah, di sini dikatakan bahwa X ditambah Y atau rambutan ditambah pisang itu sama dengan 300. Nah, ini X ditambah Y. Y-nya kan sudah diketahui yaitu 150. Berarti ini 300, berarti nilai X-nya itu juga 300 dikurang 150 sama dengan 150. Berarti banyaknya rambutan adalah 150 kg dan banyaknya pisang itu juga sama dengan 150 kg. Nah, setelah kita dapatkan berapa kilogram pisang dan berapa kilogram rambutan, tinggal kita cari keuntungannya. Nah, pisang itu harga belinya 5.000, akan dijual seharga 8.000. Artinya pisang itu keuntungannya 3.000 per kilogram. 3.000 per kilogram. Nah, di sini karena ada 500 kg berarti kita kali 150 kg. Ini adalah pisang. Kemudian rambutan. Rambutan itu keuntungannya berapa? Rambutan kan harga belinya 3.000, dijual seharga 5.500, berarti keuntungannya adalah 2.500 per kilogram. Kita kali berapa banyaknya? Banyaknya adalah 150 kg. Nah, ini tinggal kita jumlahkan, 3.000 kali 150 itu kan sama dengan 450.000. Kemudian 2.500 dikali 150 kg sama dengan berapa? Sama dengan 375.000. Berarti ini tinggal kita jumlahkan. 450.000 ditambah 375.000 sama dengan 825.000. Jadi, keuntungan yang diperoleh Pak Asep dari penjualan 150 kg
pisang dan 150 kg rambutan adalah 825.000. Opsi yang C. Oke, untuk soal-soal penalaran matematika part 3 cukup sampai sini dulu dan sampai jumpa di pembahasan soal-soal selanjutnya. Terima kasih.